Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jangan jual produk ke semua orang. Oke, aku tahu banyak dari kalian yang ingin menjual produk ke banyak orang. Kalian berpikir bahwa kalau misalkan kita menjual produk ke banyak sekali orang, ke sebanyak-banyaknya orang, maka tingkat penjualan kita juga akan naik. Maka akan semakin banyak orang yang membeli produk kita. Tidak seperti itu, teman-teman. Aku sarankan ke kalian jangan jualan produk ke semua orang. Kenapa? Kalau kalian ingin tahu alasannya, silahkan tonton sampai akhir, oke? Tapi sebelum menonton, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mengetahui informasi terbaru tentang bisnis online, kerajinan tangan, dan lain sebagainya di channel Mari Berkarya ini. Thanks supportnya. Alasan pertama kenapa kalian jangan jualan produk ke semua orang adalah tidak semua orang butuh produk kalian. Oke, kalau misalkan kalian jualan baju, apakah semua orang butuh baju? Nggak juga. Kalau misalkan kalian jualan celana, apakah semua orang butuh celana? Nggak juga. Kalau misalkan kalian jualan keripik, apakah semua orang butuh keripik? Nggak juga. Jadi nggak semua orang itu butuh produk kalian. Meskipun kalian mengiklankan produk kalian ke berbagai platform, ke berbagai tempat, ke berbagai orang, belum tentu mereka semua akan beli. Karena tidak semua orang butuh produk kalian. Oke? Yang kedua, dana dan waktumu terbatas. Oke? Kalian memarketingkan atau mempromosikan produk kalian ke semua orang itu butuh dana, dan itu nggak murah. Semakin banyak orangnya, semakin besar dana yang akan kalian keluarkan. Contohnya, kalau misalkan kalian mengiklankan produk ke 1000 orang, dananya adalah 1 juta. Kalau misalkan kalian mengiklankan ke 100.000 orang, berarti dananya akan naik 100 kali lipat, yaitu 100 juta. Nah, dana yang sebesar itu belum tentu akan mengembalikan pendapatan yang sesuai dengan dana tersebut. Makanya kalau mengiklankan ke semua orang, kalau mempromosikan produk ke semua orang, itu butuh dana yang sangat besar. Dan juga waktu. Kalian tidak mungkin menjelaskan produk kalian ke semua orang hanya dalam waktu singkat. Perlu waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk menjelaskan produk kalian ke semua orang. Bahkan brand besar pun tidak bisa menjelaskan produknya ke semua orang. Coba deh kalian tanya ke beberapa orang tentang brand-brand besar. Mungkin mereka ada yang tahu, ada yang juga yang tidak. Jadi tidak semua orang tahu. Kenapa seperti itu? Karena memang brand itu tidak menyasar market itu. Brand tidak mempromosikan produknya ke semua orang. Yang ketiga, produkmu jadi terlihat tidak laku. Kenapa bisa seperti itu? Coba deh kalian pikir, kalau misalkan kalian mengiklankan ke 1000 orang, ke teman kalian, ternyata yang really target market, yang really bener-bener butuh produk kalian itu hanya sekitar 100 orang. 900 orang ini nggak butuh produk kalian. Sehingga apa yang kalian lihat? Pasti kalian berpikir bahwa oh ini produkku tidak laku, cuman sedikit yang beli. Atau aku kurangin deh biar gampang. Misalkan di sosial media kalian ada sekitar 100 orang yang melihat postingan kalian, postingan jualan kalian. Tapi ternyata yang beli hanya satu. Kenapa yang beli hanya satu? Karena hanya satu orang itu yang butuh produk kalian. Sisanya 99 orang tidak butuh produkmu, atau mungkin tidak tahu manfaat dari produkmu. Jadi 99 orang ini tidak membeli dan kamu akan merasa bahwa oh ini produkku tidak laku. Padahal kamu menjual produkmu ke semua orang, bukan fokus ke target market. Nah, inilah pentingnya menggunakan target market. Kalau kalian tidak men-set target market kalian dan kalian mengiklankan ke semua orang, kalian akan habis di dana, akan habis di waktu, dan kalian akan berpikir bahwa produknya tidak laku. Akhirnya, biasanya nih sebagian besar dari kalian akan menghentikan usaha kalian. Akan berpikir bahwa oh ini tidak laku dan aku tidak bakat untuk jualan ini, sehingga kamu berhenti. Kebanyakan teman-teman berhenti hanya karena itu. Makanya kalau kamu tidak ingin berhenti bisnismu, tentukan dulu target marketnya. Kalau kamu ingin tahu gimana caranya menentukan target market yang mudah, kamu bisa cek video di description box di bawah atau di kanan atas sini. Kamu akan menemukan bagaimana cara menentukan target market yang mudah untuk bisnis pertamamu. Oke, sekali lagi, jangan jual produk ke semua orang. Itu tadi beberapa alasan mengapa kalian tidak boleh melakukan penjualan produk ke semua orang. Aku tahu, kita semua tahu bahwa kita ingin profit yang besar, kita ingin jualan kita menjadi laku, kita ingin banyak orang beli produk kita sehingga menaikkan omset kita. Tapi ya kita nggak bisa jualan ke semua orang. kita harus tentukan dulu target marketnya sehingga itu lebih efisien. Jadi kalau misalkan kalian jual ke semua orang, itu tidak efisien pekerjaan kalian.
Semoga kita semua bisa punya bisnis yang memberikan manfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekeliling kita, dan semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita.